Hai, ini kita nggak mau pada tetap-tetapan. Tetap-tetapan apa? Gimana? Faiz, ini Faiz belum masuk. Oh, udah masuk ya. Yoshi atau Yoshi? 1, 2, 3, 4. Halo, suaranya di unmute aja, nggak apa-apa. Gimana ini? Nggak ada yang bersuara. Hai. Hello, sir. Hai. Hello, sir. Alright. Hello, sir. Ini nggak usah pakai ini ya, videonya ya, nggak usah ya. Nggak perlu ya. It's up to you, sir. Enggak, kalian gimana? Atau langsung aja ke materi? Coba Yoshi, what do you think about our meeting today? Gimana menurutnya harusnya? We used to turn off the camera while the lesson running, and then turn on the camera after the meeting to take pictures. Alright, okay, note. Jadi kita harus pakai video ya pada saat menjelaskan sesuatu, dan kemudian nanti di ending mungkin bisa kita ambil beberapa foto. Oke, kalau gitu ini udah pada saling kenal kan? Iya. Ini ada berapa orang yang hadir? 1, 1, 2, 3, 4. Di grup kita ada berapa orang? Harusnya 5, 6 sama saya. Oh, someone is in. Telah baru pulang kerjaan, Desi. Oke. Yoshi ini sorry, ini tinggalnya di mana Yoshi? Aku tinggal di Surabaya sekarang. Oh, Surabaya, aku izin pakai video juga lah. Tapi sorry ya, because the camera is not better, jadi masih agak blur-blur gitu. No worries. Oke,
ini gimana? Kita nunggu satu orang lagi atau gimana? Soalnya di Zoom ini we only have 40 minutes. We can start right now maybe because the major of people is here. The major? Oh, Oke. Gimana? How about Sonia, Faiza, Indah? Are you ready? Ready, sir. Oke. Yes, I'm ready, sir. Oke, jadi materinya this time our material is going to tentang apa ya materinya. Ini sorry, saya jadi tutor. This is my first time to be a tutor in English Explorer. So I need mungkin Yoshi yang have many experience maybe karena sebelumnya udah pernah join kan di Explorer. Nah, kalau saya ini baru juga sih ditunjuk jadi tutor. Jadi mungkin saya mau minta saran sedikit mungkin. Boleh gimana? Maksudnya ini kan pertemuan pertama, our first meeting itu kemarin yang Yoshi ikuti seperti apa? Biasanya kalau meeting sama Kak Ferdi itu di awal session itu kita ada speaking session. Biasanya Kak Ferdi akan kasih game, misal kayak tangga gitu. Nanti kita tinggal pilih mau nomor berapa. Terus nanti nomor yang kita pilih itu akan ada topiknya, kayak gitu. Terus ntar kita akan tunjuk teman kita untuk pilih nomor berapa, kayak gitu-gitu sih. Oh, what's next? Okay, that's very interesting. Nah, karena itu juga ide baru, bukan ide baru sih, maksudnya mungkin bisa jadi catatan buat saya ke depannya bisa dilakukan di kelas kita seperti itu. Tapi saya mungkin agak berbeda mungkin dengan Mas Ferdi karena Mas Ferdi orangnya lebih ke master ya. Saya juga masih baru belajar juga. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Nah, jadi sebenarnya topiknya kali ini adalah sebentar saya share dulu. Mungkin kita bisa mulai aja ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan, saya mau tanya dulu one by one mungkin atau ada yang tahu what is stative verbs? Mungkin dari Yoshi lah, dari Yoshi. Mungkin menurut what do you think about stative or maybe verbs itself? Atau mungkin udah pernah dapat nih Yoshi? Nggak pernah tahu. Oh, nggak pernah. Ya, yeah, that's okay. Tapi kalau menurut Yoshi, di stative verbs apa? I had no idea. You have no idea, that's okay. Gimana? Mungkin Sonia? Belum tahu, sir. Belum tahu, sir. Oke. Berarti mungkin kalian atau mungkin semuanya ini belum pada tahu ya. Tapi kalau dengan verbs udah pernah kan? Udah sering kan dengar verbs? Kata sering. Sering kan? Nah, kalau di stative verbs itu lebih ke ini non-action verbs atau nama lain dari stative verbs, non-action verbs. Dia masuk di sorry, mungkin ada yang mau join participant. Oh, enggak ada. Kalau di stative dia lebih ke ini non-action. Dia masuk di verb tapi yang bukan actionnya, non-action ya. Seperti apa? Seperti apakah itu? Nah, berarti dia lebih ke ya non-action gitu. Seperti apa contohnya? Dia masuk di kata kerja. Dia didefinisikan sebagai verbs but non-action.
Oh, mana dia? Kenapa aku buka? Nah, berarti kalau dia masuk di non-action, berarti dia lebih ke seperti ada sense of feeling, ya. Bisa masuk di perasaan, atau indera juga bisa, atau bisa juga masuk di perasaan, feeling. Ya, karena dia bukan, kalau action kan bisa saja seperti melompat, berlari, makan, minum, tidur, itu kan action. Nah, tapi kalau stative verbs dia lebih ke non-action verbs. Oke, let's see the definition of stative verbs. Nah, di sini, tapi kayaknya di sini rata-rata udah pada bagus deh readingnya atau mungkin speakingnya. Mungkin saya mau tes siapa ya? Indah mungkin, maybe. Indah boleh di-read dulu ininya, definisi dari stative yang ini, yang kedua. Stative verbs describe states. They refer to the way that things are, appearance, state of being. Alright, mantap. Nah, jadi kalau stative verb di sini definisinya dia menggambarkan sesuatu yang menggambarkan pernyataan yang lebih ke sesuatu yang sudah ada. Bentukannya sudah ada, tapi dia tidak cenderung berubah, malah tidak cenderung berubah. Contohnya, nah, kalau contohnya sebentar ya. Nah, kalau misalkan ditanya lawan kata dari stative verbs itu adalah action verb, ya kan? Karena stative verbs itu nama lainnya adalah non-action verbs. Nah, lawan katanya berarti adalah action verbs. Nah, action verbs itu describe action we take or things that happen. Nah, action verb itu adalah sesuatu yang kita jelaskan, yang sedang kita ambil atau sesuatu yang sedang terjadi. Nah, kemudian catatannya stative verbs itu tidak pernah digunakan di continuous atau di tenses continuous tense. Udah pernah kan dapat continuous? Oke. Sekarang, nah di sini. Kalau verbs yang sebagai stative verbs itu dia showing emotion, yang tadi saya bilang. Dia ada yang sense of feeling, bisa juga indera, kemudian di sini ada showing emotions. Seperti ada like, love, dislike, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk contoh kalimatnya, I wish to stay thin. Nah, di sini kata verbs-nya yaitu adalah wish. Ya? Karena bukan merupakan action verb. Ya kan? Iya. Ya. Oke, kemudian yang kedua, di sini ada verbs that show possession. Nah, kalau possession udah pada tahu kan? Atau belum? Kepemilikan. Iya, kepemilikan. Benar sekali. Berarti udah pada jago nih sebenarnya mereka, kalian ini. Saya sampai keringat dingin loh. Kemudian contohnya ada have, on, possess, contain, bla bla bla. Itu kan? Nah, contohnya kalau contoh kalimatnya she has a cat. Sorry, she has a cat. Nah, kalau possession-nya terletak di has. Dia memiliki seekor kucing. Kasihan dari tadi nggak ikut-ikut. Oke, kemudian verbs that show. Ini gimana cara bacanya? Yoshi. Thought. Kalau Sonia? Talk. Kalau siapa lagi? Faiz? Yes. How to say this? Thought. Thought. Oke. Kemudian move to Indah.
Thought. Repeat again, please. Thought. 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 Oke. Kemudian coba the last one. Desi, welcome. How to say this one? How to say this? How? Repeat, please. How? Okay, thank you. Okay, we move to coba saya Yoshi. Thought. Okay, verbs that show thought. Thought. Nah, jadi kalian punya ini enggak aplikasi yang bisa untuk mendengar speaking and listening? Oxford. Kamus. Punya kamus, dictionary. Nah, verbs that show thought. Nah, di sini atau artinya adalah tentang pikiran ya. Ada know, believe, understand dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Nah, kalau di sini contoh kalimatnya she ini bisa pakai es belakangnya. Simple present. Nice. Simple present. Singular. Oke. Jadi she realize gimana nih cara bacanya? Realizes. She realized she has won. Nah, tapi paham kan maksudnya apa? Realis ini yakin atau percaya gitu kan? Yakin atau percaya bahwa dia telah menang. Nah, berarti dia kalau stative verbs tadi ada possession, ada emotion, possession dan juga ada thought. Nah, kemudian kita move to verbs that show sense. Nah, ini lebih ke indera. Ada see, hear, smell, taste, feel, dan lain sebagainya. Nah, kalau di example-nya, the butterfly looks beautiful. Nah, di sini kata looks itu menggambarkan verbs, stative verbs-nya ya, yang bukan sebagai action. Ya kan? Kita di sini melihat kupu-kupunya terlihat ya, diartikan sebagai terlihat cantik. Kupu-kupu itu terlihat cantik. Nah, dia memang masuk di verbs tapi lebih ke stative verbs-nya ya. Oke, we move to. Nah, kalau dibedakan dengan action verbs, states dan action kita bedakan. Contohnya di sini ada Annie and Dixon thinks bowling is fun. Nah, tapi kata thing-nya, Annie dan Dixon berpikir bahwa bowling adalah menyenangkan. Nah, tapi kalau diubah menjadi action, kalimatnya sebagai action, they are thinking how to tell their parents that they want to go out with their friends later. Nah, di sini thinking-nya berubah menjadi sebagai action. Tidak sampai di sini. Okay. You guys, do you get the point what I mean? Sampai keringetan loh. Oke. Nah, kemudian contoh selanjutnya ini. Ada dari kata taste ya. This chocolate rose tastes fabulous. Nah, kemudian kalau di action dia berbeda. She is tasting chocolate. Nah, dia sedang merasakan coklat gitu ya. Dia merasakan coklat. Mencoba. Benar banget. Dia mencoba coklat. Kemudian
bisa nggak dipahami nih? Ini states-nya, yang ini adalah action-nya, ya. Rose coklat itu rasanya enak atau sedap. Nah, kalau kata see, ini I see a doctor. Ini masuk di mana? I see a doctor ini apakah merupakan action atau states? States. Action. Masuk di mana? I see a doctor. States, benar sekali ya. Dia masuknya di states. Kenapa? Karena bukan merupakan action. Dia hanya melihat. Ya, meskipun melihat merupakan adalah kata kerja, meskipun see adalah kata kerja, ya. Kemudian I see what's wrong with my patient. Nah, aku melihat apa yang salah atau mungkin sakit apa dengan pasienku. Nah, tapi berbeda dengan yang action. Actionnya itu seperti I am seeing my patient tomorrow. Nah, di sini sangat jelas perbedaannya ya. Kalau dia states, dia tidak menggunakan to be. Ya. Kalau action, we have to put to be after the subject. Any question maybe so far? Oke, one more. Nih. Mungkin saya boleh kali suruh Indah deh, Indah. Indah, mungkin can you give your explanation about this, about look, tentang look. Dari gambarnya, Sir, maksudnya? Boleh dari gambarnya, dari kalimatnya juga boleh. I think for state verbs, look is like abstracting that only we can see or we can feel by ourselves, and dan tidak semua orang bisa merasakan gitu, jadi seperti abstrak gitu kalau untuk yang state dari look. Jadi this butterfly looks beautiful. It's only feel by ourselves or dan tidak semua orang merasakan itu beautiful gitu. Kalau untuk yang action verbs untuk look, she's looking at the butterfly. Jadi semua orang itu all the people can see that she is looking. It is concrete, lebih konkret gitu. Jadi semua orang bisa mengakui bahwa dia sedang melihat kupu-kupu itu gitu. Wow, nice explanation ya. Mantap, mantap sekali penjelasannya. Oke, mungkin dari Sonia mungkin. Tapi penjelasan dari Indah juga, Indah tadi juga sudah sangat mewakili ya penjelasannya. Nah, kalau this butterfly looks beautiful, ini sangat jelas masuk di states karena kita hanya melihat. There is no action ya, tidak ada aksi ya. Tapi kalau yang look kedua, she is looking at the butterfly. Dia sedang melihat. Ya, memang agak sedikit membingungkan, tapi kita bisa membedakan ya. Kalau di sini she is looking at the butterfly, dia sedang melihat berarti ada actionnya, sedang kayak menerawang, sedang memperhatikan atau doing something ya, doing something at that time. Nah, kemudian apalagi yang harus selanjutnya nih? Oke, mungkin Yoshi. Ya. Yoshi, can you
Explain to us about this. Feel. Yang gambar pertama itu the words talk about sense. Jadi rambut bayinya itu terasa seperti silk, itu apa ya? Ini apa, sutra ya? Sutra. Jadi kayak sang rambutnya itu terasa seperti sutra. Terus kalau yang satu lagi itu dia menunjukkan action di mana dokternya bukan merasakan sih, dia tuh memegang kepala si pasien untuk merasakan suhu tubuhnya itu kayak gimana. Okay, that's nice explanation from Yoshi. Nah, jadi juga sudah jelas ya perbedaan dari states dan juga action dari kata feel, ya. Kalau the baby's hair feels like silk, rambutnya si bayi ini itu terasa seperti sutra. Nah, berarti hanya orang yang menyentuhnya baru bisa mengatakan kalau rambutnya seperti sutra. Nah, tapi kalau yang kedua, the doctor is feeling the patient's forehead. Nah, berarti di sini sudah jelas perbedaannya, karena kalau yang the doctor is feeling berarti dia sedang action. Kalau kamu tidak menyentuhnya, menyentuh pasien kamu, nah berarti kamu tidak akan bisa tahu kondisinya seperti apa. Iya kan? Oke, ini lagi. Tapi sebenarnya udah bisa dibedain ya. Jadi kalau states itu kita kembali ke sini. Nah, kalau di verbs itu stative verbs itu lebih ke showing emotions, kemudian possession, kemudian ada juga thought, kemudian juga ada sense of feeling, ya. Nah, tapi kalau di sini di mana itu tadi? Di sini kalau di action itu juga kita bisa mengclarify atau kita bisa juga memberikan penjelasan kalau oh ini sudah pasti masuk di action, oh ini sudah masuk di states. Dari membaca definisinya aja, these roses smell beautiful. Ini juga sudah bisa, meskipun nggak dikasih teks seperti ini, saya yakin kalian semua juga pasti bisa nih membedakan antara states dan juga action. Unmute, sir. Sir, your microphone. Nah, tadi pakai data, bukan pakai data. Teguran kalau pakai datanya harus dilanjutkan. Oke, sampai mana tadi? Kok nggak bisa ya? Smell, sir. Sampai smell. Sorry, I mean I can't share the screen. Maybe the host, sir. Ya? Because the host is me. Siapa hostnya? Siapa hostnya? Yoshi. Oh, I don't know how to. Wait. Itu pencet partisipan, terus yang di itu bisa dijadikan host. Berarti Yoshi ya tindak. Ya udah. Oke, udah. Thank you Yoshi. Ya. Oke, tadi sampai di smell ya. Nah, ini lagi asik-asik menjelaskan. Nah, kemudian di sini juga kita bisa membedakan ya antara states dan action. Saya pikir kalian juga semua udah pasti bisa. Kemudian
Nih, ini juga, ini lebih ke pronoun, possessive, sorry. Possessive pronoun, ya kan? Kepemilikan. She has a cat, the cat is having a swim. Dia memiliki seekor kucing. Nah, kalau actionnya, the cat is having a swim. Cat-nya kok gambar kayak, oke. Kucingnya ini lagi sedang berenang. Oke, kayaknya kalau kita bahas nih, oke. Oke, ini kalau ini be, berarti lebih ke to be-nya ya, kata bantunya. Tapi dia dibuat dalam satu kalimat. Any question so far? I have questions, sir. Okay, please. So what about daydreaming? Melamun. Melamun. Melamun berarti lebih ke nice question. Lebih ke mana? Ke action dong. Tapi bisa dibuat ke dalam, coba perhatikan. Kalau di sini, seperti kita melihat melamun. Melamun itu masuk di kata kerja, sudah pasti. Tapi bisa kita buat dalam bentuk kalimat action dan juga stative berdasarkan fungsi kalimatnya. Ya. Itu seperti bermimpi ya, melamun. Melamun, duduk, termenung, do nothing, tapi pikirannya melayang. Iya. Gimana? Atau mungkin ada yang bisa memberikan mungkin pendapatnya? Melamun. Izin memberikan pendapat saya, Sir. Oke, silakan. Jadi kalau menurut saya melamun itu kan tadi kalau pakai to be berarti jadi misalnya Action. jadi action, she is dreaming gitu. Jadi itu artinya melamun. Mungkin kalau di stage verb nanti jadinya mimpi. Karena mimpi kan dia masuknya ke shout out. Nah, jadi itu hal yang nggak non action gitu. Jadi seperti abstrak gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau melamun itu orang bisa melihat bahwa dia itu emang sedang melamun. Kalau bermimpi kan belum tentu semua orang tahu bahwa dia sedang bermimpi. Seperti itu. Nice. Siapa tadi yang tanya? Faiz ya? Me, yes. Oke. Gimana? Boleh diterima dari penjelasan Indah atau mungkin still masih janggal atau still gimana? Still confused. Still confused. Oke. So do I. Jadi saya juga still confused. Tapi dari penjelasan Indah, saya bisa terima. Tapi juga jadi catatan BR buat saya. PR buat saya juga mencari tahu apakah melamun ini masuk di stative atau action. Ya, tapi kalau dia digunakan to be-nya atau is-am-are-nya, dia bisa sudah pasti dia masuk di action. Ya. Oke, sir. Mungkin siapa lagi yang mau bertanya any question? Tapi sebentar, saya mau tanya dulu. Yoshi atau mungkin semuanya ya sudah pernah ikut di kelasnya Mr. Ferdi. Kalau misalkan udah tutup kelas gitu, apa namanya nih? Ada tugas enggak? Nggak ada. Oh, 30 hari pertama iya, tapi setelah itu nggak ada. 30 hari pertama. Challenge, sir. Challenge. Challenge. Kayak Challenge. buat gitu ya.
Oh, challenge ya. Oke deh, challenge-nya nanti saya pikir dulu kira-kira bagusnya apa. Nanti saya share di WhatsApp. Ya. Jangan Ada yang berat-berat ya, sir. Kenapa? Jangan yang berat-berat. Jangan apa? Jangan yang berat-berat. Oh, tapi kan kalian juga kayaknya lebih master deh. Kayaknya udah jago nih, apalagi No, sir. kalau Yoshi, Yoshi kerjanya apa Yoshi? Mohon maaf nih, lebih ke personal sih. Kerja di BUMN. Oh, di Aku BU. sekretariat. I see, oke. Kalau Faiz kerjanya di mana? Faiz Saya sekolah, masih Mas. sekolah. Oh, sekolah kelas berapa memangnya? Baru kelas 11. Oh, kelas 11. Wow. Siswaku dong. Indah? Maaf, Indah. Saya fresh graduate, Sir. Sekarang sedang freelance. Oh, I see. Oke. Kemudian kalau Sonia, kok jadi bahas ini sih? Dan Sonia juga kelas 11. oh, Student kok. kalau Desi, Mahasiswa, Mas. oh mahasiswa. Kalau Desi, Ibu rumah tangga. oh ibu rumah tangga. Wow, mantap. Ini waktunya tinggal 1 menit 20 detik. Kira-kira gimana? Kita mau lanjut lagi yang baru atau gimana? Atau langsung ke challenge-nya aja? Boleh lanjut topik lain atau kasih kuis aja, Kak. Quiz. Ya. Kita lanjut lah ya, sebentar. Saya mau tanya, boleh? Oh, boleh, dipersilakan. Jadi untuk stative verb sama action verb itu kemungkinan artinya berbeda ya, Syar. Jadi tadi yang has cat, she has a cat sama the cat is having swim, itu kan artinya memiliki kucing sama kucing itu sedang berenang. Jadi itu memiliki arti yang berbeda ya kemungkinan. Iya, berbeda. Kuncinya berbeda. Jadi kalau misalkan contoh ya, saya jelaskan ulang lagi, ini waktunya tinggal 1 menit. Nah, kalau she has a cat, berarti dia perempuan itu memiliki seekor kucing. Nah, berarti dia memiliki, ya, memiliki. Has di situ memiliki, artinya adalah memiliki. Tapi kalau the cat is having a swim,